kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Melalui video ini kami akan menjelaskan materi tentang kortikosteroid. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Fibri Murdian Eklesia. Nanti ada teman saya Rizka Amalia, Muhammad Fadilah, Rahma Alisa Ramadhani, dan Gita Ramayati. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, teman-teman pada tahu nggak apa sih itu kortikosteroid? Nah, kortikosteroid merupakan kelompok hormon steroid yang diproduksi oleh korteks adrenal. Hormon ini berperan dalam mengatur metabolisme tubuh, keseimbangan cairan, elektrolit, serta respon inflamasi dan sistem imun. Dalam bidang kesehatan, kortikosteroid sintetik banyak digunakan sebagai obat karena memiliki efek antiinflamasi dan imunosupresif yang kuat. Di sini ada klasifikasi dan fungsi kortikosteroid. Yang pertama ada glukokortikoid, yang dimana fungsinya untuk mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, glukokortikoid memiliki efek antiinflamasi dan imunosupresif, serta membantu tubuh dalam beradaptasi terhadap stres. Contoh obatnya yaitu hidrokortison, misalnya hidrokortison OGB Dexa, Cortidex, atau krim hidrokortison generik, prednisone, frenisolon, metilfrenisolon, dexamethasone, dan betamethasone. Nah, yang kedua, observation mineralokortikoid yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan natrium dan kalium, mempertahankan tekanan darah, serta mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Contoh obatnya yaitu fludrocortisone dan aldosteron. Faktor-faktor yang mempengaruhi kortikosteroid yaitu pertama adalah dosis dan lama penggunaan, usia pasien, fungsi hati dan ginjal, penyakit peserta, interaksi dengan obat lain, kepatuhan pasien dalam penggunaan obat, serta bentuk sediaan yang digunakan. Sekarang mekanisme kerja kortikosteroid yaitu masuk ke dalam sel dan diberikan dengan reseptor glukokortikoid di sitoplasma. Kompleks tersebut kemudian masuk ke inti sel dan mempengaruhi ekspresi gen yang berperan dalam proses inflamasi. Akibatnya terjadi penurunan produksi prostaglandin, penurunan produksi leukotrein, penurunan sitokin, inflamasi, penekanan aktivitas sistem imun, sehingga peradangan dan reaksi alergi dapat berkurang. Mekanisme kerja beberapa obat kortikosteroid. Yang pertama ada hidrokortison, menghentikan hormon kortisol alami tubuh dan memberikan efek antiinflamasi. Yang kedua ada prednison dan prednisolon, menekan pembentukan mediator inflamasi dan efektivitas sistem imun sehingga mengurangi peradangan. Yang ketiga ada metilprednisolon, menekan respon inflamasi secara lebih kuat dibandingkan prednison dan digunakan pada kondisi inflamasi berat. Yang terakhir ada dexamethasone, menghambat pelepasan mediator inflamasi dengan potensi tinggi dan durasi kerja. Contoh penyakit yang menggunakan kortikosteroid ada asma bronkial, reaksi alergi, dermatitis atopik, psoriasis, lupus erythematosus systemic (LES), reumatoid arthritis, penyakit radang usus, dan yang terakhir ada insufisiensi adrenal. Efek samping kortikosteroid: hiperglikemia, hipertensi, retensi cairan, osteoporosis, sindrom Kasih, katarak, glaukoma, gangguan lambung, penurunan daya tahan tubuh, atrofi kulit pada penggunaan topikal. Upaya pencegahan efek samping: menggunakan obat sesuai resep dokter, menggunakan dosis efektif terendah, tidak menghentikan obat secara mendadak, melakukan kontrol kesehatan secara berkala, memantau kadar gula darah dan tekanan darah, mengonsumsi makanan bergizi dan cukup kalsium. Peran apoteker dalam kortikosteroid. 1.
1. Memberikan informasi mengenai penggunaan kortikosteroid yang benar. 2. Menjelaskan manfaat dan efek samping obat. 3. Memantau kemungkinan interaksi obat. 4. Meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi. 5. Mendukung penggunaan obat yang rasional dan aman. Lalu kesimpulannya, kortikosteroid merupakan obat yang banyak digunakan dalam terapi berbagai penyakit inflamasi, alergi, dan autoimun karena memiliki efek antiinflamasi dan imunosuppresif yang kuat. Kortikosteroid dibedakan menjadi dua, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Berdasarkan fungsinya, penggunaan harus dilakukan secara rasional dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya efek samping serta meningkatkan keberhasilan terapi.